Podcast Putasari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kebahagiaan atau well-being. Nah, setiap orang pasti akan memberikan definisi kebahagiaan berbeda-beda. Misalkan dalam CART 2004 yang menyatakan bahwa kebahagiaan adalah keadaan yang ditandai dengan tingginya tingkat kepuasan hidup dan afeksi positif serta rendahnya afeksi negatif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal biasanya meliputi kecerdasan emosional, religiusitas, terus percaya diri, fisik sehat, prestasi yang dicapai, bermanfaat, dan memahami arti hidup. Untuk faktor eksternal biasanya meliputi reaksi sosial, pendapatan, perasaan yang dicintai, persahabatan, dan hubungan interpersonal yang romantis. Hal-hal yang dapat menghambat kebahagiaan ini sebaiknya kita hindari jika kita ingin menjadi orang yang bahagia. Yang pertama adalah ketidakpercayaan pada Tuhan. Ini adalah hal yang akan mempersulit kita, karena ketika kita percaya dengan kebesaran Tuhan atau kita percaya dengan kebesaran Allah, maka kita akan melaksanakan kegiatan hari-hari kita dengan bahagia. Yang kedua adalah iri dan sombong. Ini adalah dua sifat yang harus kita hindari. Orang yang iri tidak akan pernah merasa puas dengan kehidupannya, karena yang menjadi takaran adalah kehidupan orang lain. Nah, yang ketiga adalah ketakutan dan pesimis. Kebahagiaan hanya dimiliki orang-orang yang optimis dan orang-orang yang berani untuk mengambil kebahagiaan tersebut. Selanjutnya yaitu mudah marah dan berburuk sangka. Nah, berburuk sangka atau negative thinking inilah yang akan membuat kita selalu merasa terkekang atau kita terhindar dari kebahagiaan, karena yang ada dalam pikiran kita hanyalah hal negatif, dan negatif. Saya akan menawarkan beberapa cara untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama adalah hidup yang senang. Nah, hidup yang senang dalam artian ini adalah kita harus selalu bahagia dalam menghadapi kehidupan kita ini. Kita harus selalu melihat hal-hal yang terjadi di lingkungan kita dengan pandangan yang positif. Misalkan ketika kita akan pergi, kemudian turun hujan. Nah, biasanya yang terjadi adalah kita akan marah dengan cuaca yang seperti itu karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung kita. Padahal kita bisa melihat hal itu dengan pandangan yang positif. Memang susah, tapi kita harus berusaha menumbuhkan pikiran-pikiran positif yang bisa membantu kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Selanjutnya yaitu kegiatan flow, atau kita harus mendalami setiap hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita harus mendalami apa saja yang kita lakukan. Nah, dengan mendalami itu nanti kita akan masuk ke dalamnya dan kita akan benar-benar merasakan, oh ternyata seperti ini. Selanjutnya yaitu kita harus semangat melayani, berkontribusi, dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini adalah kunci yang penting, karena pasti kita pernah dengar dong istilah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini benar banget. Karena apa? Ketika kita bisa memberikan kebahagiaan ke orang lain, secara otomatis kita akan merasakan kebahagiaan yang sama. Nah, kenapa kita harus coba berbagi? Coba deh berbagi. Pasti kita akan merasakan kebahagiaan yang orang lain itu juga rasakan. Tips terakhir nih ya, yang kita harus lakukan ketika kita ini mau bahagia. Nah, biasanya ketika kita mengharapkan sesuatu dan sesuatu itu tidak terjadi atau tidak terrealisasi sesuai apa yang kita inginkan, kita akan cenderung sedih, galau, kita tidak terima. Padahal di dunia ini itu warna tidak cuma hitam dan putih, guys. Jadi ada warna abu-abu, ada warna merah, ada warna kuning, dan warna-warna yang lainnya. Jadi ketika ada satu keinginan kita yang tidak terwujud, kita kan masih punya banyak nih keinginan yang lain. Nah, kita harus yakin dan optimis bahwa keinginan kita lainnya yang akan terwujud. Jadi ketika dan saat kita memilih sesuatu dan itu tidak ada,
kita harus cari pilihan-pilihan lain yang mungkin itu bisa terjadi pada kita. Yang terakhir sebagai kuncinya adalah kebahagiaan itu apa adanya, bukan ada apanya. Jadi kebahagiaan itu kita yang ciptakan, bukan orang lain yang ciptakan. Nah, kita punya pilihan, kita akan bahagia atau kita akan sedih. Jadi ketika kita memilih bahagia, maka pilihlah bahagia, dan kita harus wujudkan kebahagiaan kita. Bahagia itu di sini dan sekarang, bukan besok atau di sana. Jadi bahagia itu apa adanya, tidak bersyarat.